Dan pasti juga banyak yang bertanya-tanya kenapa selama ini kita diam. Jadi gue sama Nana tuh diam bukan berarti gak nyelesain masalah, karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesain masalah. Gue sama Nanas lebih memilih nyelesainnya secara internal dengan cara yang terbaik yang gue tahu buat keluarga gue. Karena dari awal gue berkomitmen sama Nanas, kalau ada masalah apapun sebaiknya diselesain berdua. Even keluarga pun jangan sampai tahu kita ada masalah. Ya namanya rumah tangga ya, pasti ada pasang surut, kadang happy, kadang sedih, kadang berantem. Tapi di sini gue nggak mau terus-terusan nyalain orang. Jadi lebih baik gue berkaca, introspeksi diri. Mungkin ada kurangnya apa. Nanas pun sama, misalkan gue ada salah, pasti Nanas introspeksi. Karena namanya manusia ya, pasti tidak luput dari kesalahan. Gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam buat keluarga kecil gue, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Gue akan selalu melindungi Nanas, anak-anak gue, karena apapun juga Nanas adalah ibu dari anak-anak gue. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Baru seminggu yang lalu, kira-kira, Madam Suki membuat sebuah video yang mana Madam Suki mengatakan bahwa JJ dan Nanas akan membuat sebuah klarifikasi. Di video itu, Madam Suki juga mengatakan, ya barangkali sama ibunya, tapi jika tidak, ini si Nanas membawa JJ yang pasti. Dan prediksi Madam Suki resonate, ya kan? Buat kalian yang penasaran dengan video Madam Suki yang Madam Suki buat itu mengenai klarifikasi yang akan dibuat Nanas, ada di link di bawah ini. Oke, lalu setelah ini gimana? Apakah gosip ini akan mereda? Madam Suki sudah membuka beberapa kartu di sini. Jadi di sini Madam Suki melihat ada seseorang yang sudah berusaha sangat keras menguatkan hatinya, menguatkan dirinya demi nama baik istrinya. Dan dia rela menutup matanya dengan sehelai kain, dan alih-alih itulah bukti dari cinta dia kepada istrinya. Dan aku juga melihat di sini ada beberapa rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan, dan alih-alih dia mengatakan bahwa apapun masalah saya dengan istri saya, ini adalah masalah internal, yang mana intinya di situ dia kekeh akan menjadi pelindung istrinya. Dan aku melihat di situ ada seseorang yang saat ini memang sedang disoroti banget oleh netizen, di mana itu adalah dua orang pemeran utama. Yang pemeran utama sudah membuat klarifikasi, alih-alih dia juga ingin melindungi istrinya, yang mana istrinya di situ sudah ingin kekeh untuk menceraikannya. Dan laki-laki satunya pun dia memilih untuk membela istrinya, meskipun itu dia dengan keberaniannya, apapun itu dia ingin membela istrinya. Dan kalau pertanyaannya, apakah setelah klarifikasi ini dikatakan oleh JJ, bukan sama Nanas ya, dari JJ, karena Nanas itu lebih banyak diam gitu. Apakah setelah klarifikasi ini orang-orang tidak akan bergosip lagi, atau kasus ini akan mereda? Jawabannya iya, karena kalian itu adalah orang-orang yang sebenarnya murah hati dan pemaaf, ya. Tetapi tidak serta-merta akan reda gitu aja, tetapi pelan-pelan memang akan mereda, begitu. Dan Madam Suki sudah buka kartu berikutnya. Banyak sekali mak-mak yang bilang, waduh beruntung banget ya si Nanas itu. Jadi kita itu sebenarnya ngiri sama Nanas, kok sampai dia dicintai oleh dua laki-laki, terutama suaminya yang begitu hebatnya mencintai dia dan pasang badan membela dia. Oke, pertanyaan Madam Suki, apakah
setelah ini, apakah skandal ini akan terjadi lagi setelah dimaafkan? Di sini aku melihat seorang wanita yang duduk sendirian. Saat ini dia sangat ketakutan menghadapi sebuah kenyataan kalau dia akan diceraikan. Dan di sini dia merasa bahwa, iya, aku ini kok begini amat ya? Bagaimana kalau seandainya aku kehilangan semua ini? Kehilangan keluarganya, kehilangan suami dan anak-anaknya, kehilangan pekerjaannya, lingkungannya, kepercayaannya yang diberikan dari keluarga besarnya. Dan wanita ini pada saat-saat ini banyak mengeluarkan air mata. Tapi dia tidak bisa berkata-kata. Tapi dia tidak bisa menunjukkan kepada kita semua. Dia pilih untuk tersenyum di depan kamera. Terus ada perasaan yang masih tersisa untuk orang yang pernah membuat dia bahagia. Apakah itu orang yang dia anggap suami? Ini kan ada suami beneran dan suami yang dia katakan suami itu. Paham kan maksudnya? Tetapi ketika dia mencoba untuk menyadari lagi, ada sebuah ketakutan yang lebih besar yang tidak bisa dia pikirkan lagi. Dia hanya ingin menghindari konflik ini dan menyelesaikan sebuah konflik yang pelik ini secepatnya. Tapi dia masih mempunyai perasaan rindu yang ia rasakan kepada seseorang itu. Kalau pertanyaannya, apakah skandal itu akan terjadi setelah dia dimaafkan? Tampaknya dia akan memikirkan ulang, memikirkan lagi bila mana itu terjadi. Rasanya jika sekarang ini apa yang terjadi dengan dia benar-benar tidak mampu untuk melangkah ke depan. Dan pertanyaan Madam Suki yang berikutnya, lalu adakah pertemuan internal? Tadi si JJ mengatakan selalu internal, ya kan? Adakah pertemuan internal dari pihaknya dia dan Nanas kepada Lady dan Randy? Jawabannya adalah, aku melihat seseorang yang mengadakan sebuah pertemuan secara diam-diam. Mungkin hanya 4 orang itu saja yang akan berada di satu meja. Gunanya adalah menghindari hal-hal negatif, omongan negatif, dan gosip-gosip yang akan kembali dikomporin atau digoreng oleh media. Jadi lebih baik mereka mengadakan pertemuan 4 orang saja. Dan aku melihat, dan ini keinginan dari JJ, karena sekali lagi dia ingin melindungi wanita yang dia sangat sayangi. Dan di sini ada sebuah pertemuan yang akan mereka gelar, yang akan mereka lakukan dengan diam-diam tanpa melibatkan pihak manapun. Karena JJ pun kan nggak mau kalau ada orang seperti Farhad Abbas atau apalah ya, yang akan membuat situasi ini semakin menghangat atau memanas. Jadi ada. Dan pertanyaan terakhir, saat JJ speak up, apa sih yang dia rasakan? Aku melihat seseorang yang tertunduk dan dia tidak ingin mengatakan apapun. Hanya dia yang tahu perasaannya. Alih-alih ini memang benar-benar dia mikirin anak-anaknya, bukan mikirin dirinya sendiri. Dia terpaksa setuju. Dia terpaksa harus tampil ke publik. Makanya di situ dia tidak melibatkan nama siapapun. Dan dari isi video itu kalian bisa mengerti sendiri. Dan di sini dia sebetulnya memberanikan dirinya. He is encourage himself to talk with you guys.
And then dia berpikir bahwa gosip ini harus segera selesai. Karena jika dia tidak tampil, maka gosip ini atau masalah ini semakin lama dibicarakan orang, semakin digoreng, dan dia juga merasa tertekan. Jadi dia memang beberapa waktu ini mengumpulkan keberaniannya untuk tampil ke depan. Jadi perasaan dia sebenarnya adalah tertekan, grogi, malu, dan dia harus melewati ini demi istrinya dan anak-anaknya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pembelajaran yang baik buat kita semua, juga untuk Nanas tentunya. Mudah-mudahan dari peristiwa ini membuat dia mature ya, karena kita tahu dia seperti manja seperti itu ya. Mudah-mudahan ia belajar banyak, karena ini adalah sebuah harga yang mahal. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan saja. Bagaimana terhubung dengan energinya Madam Suki, silakan hubungi nomor di bawah di kolom komentar. Dan buat kalian yang ingin penyembuhan trauma atau penyembuhan emosi, silakan untuk bertanya juga dan mengikuti program paket cahaya. Terima kasih sudah mampir di channel Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Sang Jaya. I love you.